Shalom Jemaat GPD Elios dan Jemaat GPD Kanaan yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu yang indah ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita mau tetap berfokus akan kehadiran Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata yang terutama di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan sekali lagi dengan sungguh yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Katakan sekali lagi yang terutama di dalam hidup ini namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Benar Tuhan, biarkan di dalam segala kehidupan kami Engkaulah yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Di segala proses kehidupan kami, biarkan Engkaulah yang terutama ya Bapa, yang selalu kami tuju ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Jangan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang mungkin kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja sepanjang minggu kami ya Tuhan Yesus. Biarkanlah kami ya Bapa, firman-Mu ya Bapa menjadi rema bagi kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, berserah diri hanya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Saat ini mungkin yang sakit Bapa Engkau yang menyembuhkan ya Bapa, yang bimbang Bapa Engkau yang Bapa yang teguhkan ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami pada saat ini Bapa, kami bawa hanya ke dalam tangan Engkau saja Bapa. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Hamba-Mu Bapa Pendeta Yopi Mawikeri Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai beliau lebih heran, lebih dahsyat lagi Bapa. Dimanapun beliau melangkah, dimanapun beliau pelayanan Tuhan, Engkau yang memakainya luar biasa ya Bapa. Berkati juga Maita dan Hesar Bapa, berkati keluarga gembala kami Bapa. Kau tutup bungkus mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan apapun pergumulan mereka ya Bapa, Engkau yang Bapa, Engkau Tuhan yang mengadakannya ya Bapa, Engkau yang menjawabnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Dimanapun jemaat berada, baik GPDI Eleos, GPDI Kanaan, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah di ibadah pada hari ini, kita telah memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama kita membaca. Masih terambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 18 dan ayat 19. Perhatikan. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas dari pengertian akar, kemudian kita melanjutkan di dalam pembahasan tentang benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Dan itu adalah 4 bagian dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Dan bagian yang kita baca pada saat ini adalah bagian yang pertama, yaitu benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua, yang di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah tanah, maksud saya benih yang ditaburkan di semak belukar, semak berduri. Dan yang keempat, yang terakhir adalah di tanah yang baik. Nah, kalau kita menelusuri bagian ayat ini, maka kita menemukan dikatakan di dalam ayat 18, setiap orang, ya, dikatakan, karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu, ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Jadi yang dimaksud di sini adalah setiap orang tertuju kepada siapapun yang mau, ya. Jadi kepada siapa yang mau mendengarkan, tidak terkecuali, tetapi kepada siapa yang mau. Saya percaya kita masuk kelompok orang yang mau mendengarkan firman Allah, ya. Kemudian yang disampaikan adalah, tadi kita sudah membaca dari arti perumpamaan ini, kepada setiap orang, kepada siapapun yang mau mendengarkan. Kedua, yang disampaikan itu adalah firman Allah. Penjelasan firman Tuhan, firman Allah itu, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sangat jelas firman Allah di sana disampaikan, ya. Sedikit kita lihat, kita baca ayat tersebut. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kepada orang yang mendengar, apa yang didengar, apa yang disampaikan, yaitu firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri, ya. Allah yang menyelamatkan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, itulah firman yang kepada siapapun diberitakan. Tetapi kepada siapapun ini adalah terlepas dari dia yang mau mendengar atau tidak, atau yang mau menerima. Kemudian, apa isi dari firman yang disampaikan? Kita jumpai di sini adalah firman tentang kerajaan sorga. Isi beritanya adalah tentang kerajaan sorga. Haleluya. Kerajaan sorga adalah tempat yang kekal, tempat yang mulia, tempat yang kudus, ya. Dan kalau kita membaca, menelusuri sorga,
keadaan dan situasi yang ada di sana, ya, Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, ya, tidak ada perkabungan, ya. Jadi dari semua perumpamaan yang kita sedang telusuri dari 4 bagian itu, tetapi baru kita masuk pada bagian perumpamaan yang kedua, yaitu, ya, saya tidak memulai sesuai urutan, ya saudara. Yang pertama malah saya tertarik membahasnya, yaitu di tanah yang berbatu-batu, ya, yang dominannya adalah batu-batuan, ya, hati dan pikiran yang kita lihat di sana yang keras dan seterusnya. Kemudian berbicara tidak ada kemurnian karena bercampur aduk, ada kepalsuan. Tuhan menginginkan pengiringan kita adalah kemurnian di dalam Tuhan. Nah, perumpamaan yang pertama justru yang sedang kita bahas pada bagian ini. Nah, perhatikan jemaat. Ternyata dari semua perumpamaan yang dimaksud orang-orang yang mendengarkan adalah dari semua 4 perumpamaan ini. Ya, siapa yang mau mendengar dan melakukannya. Nah, materinya sama, bahannya sama, yaitu tentang kerajaan sorga. Tetapi kalimat atau ayat seterusnya berkata, sangat disayangkan berita, informasi, pesan, ya, yaitu firman, yaitu Allah sendiri, kita temukan di sini. Coba kembali kita membaca ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kita menemukan di sini adalah firman yang disampaikan ternyata yang berisi tentang kerajaan Allah itu tidak dimengerti. Sangat disayangkan. Ya. Berita, isi, pesan tidak dimengerti. Orang sekarang lebih mengerti tentang isu-isu yang ada, politik yang ada. Ya, orang lebih mengerti, orang lebih suka tentang informasi-informasi yang ya tidak salah saudara, karena ini bagian dunia yang sudah begitu terbuka, ya, tidak ada lagi yang tertutup, ya, dengan kecanggihan teknologi yang muncul dan yang ada sekarang ini, tidak ada lagi hal yang tersembunyi, katakanlah demikian. Sehingga segala bentuk informasi itu dengan mudah didapat. Nah, orang lebih senang, lebih mengerti, lebih menguasai, lebih paham dengan informasi-informasi yang bersifat dunia, teknologi, dan seterusnya. Ya, saya katakan ya memang kita harus membuka mata dan wawasan dengan perkembangan yang ada. Tetapi dengan semua itu jangan membuat kita tertinggal dengan yang namanya tidak mengerti akan berita yang sesungguhnya, yaitu berita tentang kerajaan sorga. Ya, berita kerajaan sorga itu berbicara berita keselamatan, berbicara tentang berita kekekalan hidup, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ayat ini berkata tidak dimengerti.
lebih mengerti orang-orang pada berita-berita yang bahkan berita hoax orang percaya. Ya, berita yang saling menjatuhkan orang lebih percaya. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini tidak dimengerti sehingga datanglah si jahat mengambil, merampas, ya, merampas yang ditaburkan. Kemudian diterjemahkan adalah itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Tidak dimengerti. Bahaya orang tidak mengerti. Ya. Nanti kita coba telusuri. Beberapa catatan. Ya. Terambil dari kitab Hosea pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Saya baca sampai di sana saja. Orang yang tidak mengenal, tidak punya pengertian. Bahasa Inggris menulis terjemahan King James adalah lack of knowledge. Tidak mengerti, tidak mempunyai pengetahuan, tidak punya pemahaman. Nah, dikatakan orang-orang yang seperti ini binasa. Firman Allah kepada Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Lack of knowledge artinya tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, tidak mengerti siapakah Allah itu. Ya. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Tadi kita sudah membaca ayat tersebut. Ya, sekali lagi, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak punya pengertian tentang Allah. Ya. Bahasa Inggris di dalam Matius pasal 13 ayat 19 tadi. Ya, tidak mengerti, not understand. Ya, tidak mengerti. Tidak memahami. Sementara Tuhan memberikan kita akal dan pikiran, pengetahuan. Orang tua selalu berdoa, Tuhan, biarlah anak-anak kami adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, generasi yang unggul. Puji Tuhan. Oleh sebab itu termasuk pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang kerajaan sorga, itu harus kita pun semakin pertajam. Ya, semakin tancapkan dalam iman dalam hati kita. Jangan terjadi seperti kasus ini. Dan akhirnya diartikan, yang tidak mengerti, diartikan itulah yang ditabur di pinggir jalan. Ya. Kata keterangan atau kata sifat. Ya. Pinggir, berbicara tentang di pinggir jalan, menepi, ya. Biasanya terjadi karena apa, saudara? Karena keadaan yang tidak seperti semestinya. Keadaan yang terjadi adalah keadaan yang tidak seperti biasanya. Tidak seperti semestinya, yang seharusnya. Ya, sebagai contoh, kita lihat kendaraan kenapa di jalan tol atau di jalan biasa, kenapa dia menepi? Dia mungkin sedang melihat kondisi banyak, aduh ini kurang angin. Ya, dia merasa kurang, tidak seperti biasanya, ya. Tidak seperti semestinya. Loh, kok ini kurang nyaman, ya? Ya. Kemudian hal-hal yang lain bisa kita gambarkan.
Artinya di pinggir jalan itu, menepi itu biasanya ya terkondisi situasi yang tidak pada semestinya ya, tidak biasanya ya. Nah, kemudian berbicara dari hal ini tentang pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Pertama, tidak di jalurnya, ya, tidak pada jalur yang sesungguhnya. Nah, Tuhan mau kita sesuai pada jalur, pada rel kebenaran firman Allah. Nah, artinya apa? Back to the Bible. Kita harus kembali kepada jalur yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada firman Allah. Ini yang dimaknai. Ada orang yang sekarang tidak lagi pada jalurnya, tetapi dia merasa itu adalah jalannya dia. Ini berbicara di pinggir jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya. Nah, perhatikan. Ada peristiwa tentang hal ini, katakanlah demikian. Kalau coba kita mengkaitkan dengan bagian-bagian kebenaran untuk kita telusuri bersama. Kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-20. Kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Etikus, ya, ada anak muda namanya Etikus, dikatakan di sini duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara atau sedang khotbah, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Perhatikan saudara. Tidak secara harafiah dijelaskan di pinggir jalan, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Etikus, seorang muda, duduk di jendela. Kita tahu bahwa jendela itu bukan tempat duduk. Jadi suatu tempat yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Ya kalau dia mau duduk, ya duduklah di dalam ruangan, kan begitu saudara. Ya. Ditambah lagi Paulus berkhotbah cukup lama katanya. Akhirnya dia tidak bisa tahan ngantuk dan fatal. Dia jatuh dan ketika orang angkat sudah mati. Ini suatu peristiwa ya, yang memberikan suatu gambaran saja bahwa berada pada situasi yang tidak semestinya. Ya, Etikus kan harusnya duduk di dalam, jangan di pinggir. Itu kan jendela itu kan adalah, katakanlah ya, sekalipun memang jelas bukan tempat untuk orang duduk ya. Kalau mungkin untuk ngeliat-ngeliat saja boleh. Tetapi kalau duduk sampai akhirnya ditiup-tiup angin dan dia mengalami yang namanya angin sepoi, ya dia bisa tertidur seperti ayat ini berkata, bahkan jatuh. Ya, ditambah lagi Paulus khotbahnya lama. Ya, jadi berita juga tentang firman. Orang mendengarnya termasuk Etikus. Ya, jadi tempat yang tidak semestinya, menjadi orang yang tidak fokus. Ya.
Karena telinga yang satu mungkin lagi dengar firman Allah dengan mata yang satu, telinga yang satu dan mata yang sebelah lagi enak lihat yang ada di luar. Nah, inilah suatu gambaran yang ya bercabang, hati bercabang. Ya. Nah, gambaran tentang benih yang ditabur di pinggir jalan, kita temukan hal yang sama. Ya. Ada unsur kerugian. Kenapa? Benihnya dirampas oleh si jahat. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A berkata, ya, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Sikap dan karakter perilakunya tidak berubah. Iblis selalu melakukan itu, dia merampas. Dia tidak mau diberkati, dia tidak mau melihat umat Tuhan diberkati. Dia tidak mau melihat firman Allah tertanam dengan baik, sehingga dia datang merampas. Ya, ada peristiwa yang baik yang coba kembali kita pelajari. Ya. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Saya akhiri khotbah di sini. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Ayat 2 dan yang ketiga. Lukas pasal 5 ayat 2 dan ketiga. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Berarti sudah kembali selesai melaut. Ya, selesai mengerjakan tugas sebagai pelayan, ya. Nelayan-nelayan pun telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, ini dipertegas. Ya, karena mereka sudah kembali setelah melaut, menangkap ikan, ya, bekerja, maka mereka sudah turun dari perahu dan membersihkan, ya, jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni perahu dari Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perintah Yesus setelah melihat mereka gagal, tidak mendapat apa-apa. Ya, perintah Yesus, ya, masuk, berlabuh lebih jauh, berlabuh lebih dalam. Ini ayat yang kita lihat. Yang biasanya mungkin mereka tidak berani masuk lebih jauh, lebih dalam. Hanya lebih dekat dengan pinggiran-pinggiran saja. Dan ingat, benih di pinggir jalan itu mudah dirampas oleh iblis. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang malam Petrus atau Simon dengan teman-temannya tidak mendapat apa-apa. Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, jangan tinggal di pinggir. Ya. Jemaat, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih sungguh. Ya, jangan hanya karena kata orang. Jangan mengenal Tuhan karena ikut-ikutan saja. Itu namanya di pinggir jalan. Ya. Dan karena Petrus menjawab, karena Yesus yang memerintahkannya, maka mereka melakukannya. Padahal alasannya, kami sudah semalaman tidak dapat apa-apa, gagal. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakannya, maka karena Yesus yang memerintahkan dan mereka melakukannya, mereka menangkap
sejumlah besar ikan, menangkap sejumlah besar banyak ikan. Oh haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Inilah yang Yesus mau ajarkan buat kita semua. Jangan ditabur di pinggir jalan. Tetapi biarlah taburan benih firman Allah. Perumpamaan yang pertama tentang benih yang ditabur di pinggir jalan. Tidak mengerti. Ya, pemahamannya begitu dangkal. Kenapa? Di pinggir. Tuhan Yesus mengajar kita. Mari kita mengenal Yesus. Mengenal tentang kerajaan sorga. Mengenal tentang Allah. Ya, mengenal tentang kekekalan itu. Ya. Supaya benih tidak mudah dirampas oleh si jahat. Ya. Peristiwa tentang Etikus. Kenapa? Ya. Karena dia bercabang. Dia duduk di jendela. Setengah hati dan pikiran, matanya, telinganya ada kepada dunia. Setengah hati, mata, dan telinganya juga, separuh hidupnya mendengarkan firman, tetapi karena kelamaan, akhirnya dia tertidur dan dia jatuh. Peristiwa yang luar biasa. Yesus menghendaki keberhasilan dengan bukti Petrus dan teman-temannya berhasil menangkap ikan. Dan ini pun harapan kita semua. Dan ini pun kerinduan Yesus untuk kita semua. Ya, Tuhan mau kita. Waktu yang lalu pasti mungkin kita alami kegagalan. Tapi kegagalan itu adalah momen yang tepat. Momentum untuk kita untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Dan Yesus menjamin selama kita lakukan apa yang Yesus perintahkan, tebarkanlah jalamu ya ke tempat yang dalam, ya masuk ke jalurnya Tuhan, rel firman Allah, maka engkau pasti akan berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong kita semua. Mari kembali jalani hari-hari yang kita hadapi. Sekalipun mungkin sulit, jalanilah dengan sukacita. Sekalipun menghadapi situasi yang sukar, tebarkan jalan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah semua umat Tuhan. Semua yang telah beribadah hari ini, yang terlibat dalam pelayanan hari ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda yang sudah berumah tangga, yang lanjut usia, diberkati usaha pekerjaan, perusahaan, bisnis, sekolah, cita-cita, rumah tangga. Hamba berdoa diberkati sesuai janji firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup mereka. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai pemerintah yang paling terendah. Tuhan, di dalam segala upaya pemerintah untuk menanggulangi Tuhan masalah kesehatan karena COVID ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong, terutama TNI dan Polri, tenaga kesehatan, Bapak Presiden, sampai pemerintahan yang paling terendah, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keperluan jemaat Tuhan, umat-umat-Mu besar kecil, Tuhan adakan semuanya. Terima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saatnya kami akan terima berkat-Mu. Mari umat Tuhan dengan iman. Terimalah berkat yang besar, jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anaknya yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua
mulai hari ini besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur, terima berkat-Mu. Akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersabar, berdoa, dan semoga waktu yang terbaik kita bisa beribadah pada hari-hari yang akan datang dengan offline atau bisa dengan secara komunal tatap muka langsung. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih.